Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 44 ini akan membahas mengenai topik masa kuliahku. Sebelum masuk ke inti pembahasan, aku mau ngomong sesuatu dulu. Hari ini kan tanggal 19 Juli. Terus episode pertama podcast makan malam tuh tayang 19 Februari. So, happy anniversary yang kelima bulan untuk podcast makan malam. Yeay, nggak kerasa podcastku ini udah berusia 5 bulan. Tetap tumbuh dan berkembang dengan baik ya. Ya Robun, terima kasih atas dukungannya untuk podcast makan malam. Tolong terus berikan dukungan untuk podcast makan malam ya. Terima kasih banyak. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang masa kuliahku ya. Buat yang belum tahu, sekarang aku lagi kuliah jurusan manajemen dan udah semester akhir. Selama 4 tahun terakhir ini, ada banyak sekali hal-hal yang aku alami di bangku perkuliahan. Rumahku kan jauh dari kampus, jadinya aku harus ngekos. Aku jadi anak rantau yang jauh dari keluarga, dan harus belajar hidup di kota. Aku ngekos gak jauh dari kampus. Aku gak sendirian, aku ngekos berdua sama temanku. Dia juga sekampus sama aku, tapi beda jurusan. Nah, aku kan pindahan ke kos tuh beberapa hari sebelum ospek. Sebelum ospek tuh ada kayak TM gitu, technical meeting buat nginfoin apa-apa aja yang harus dibawa, yang nggak boleh dibawa, dan peraturan-peraturan selama ospek. H-1 sebelum TM ospek, aku sama teman-teman sejurusan ngumpul di kampus. Ya buat ketemu terus kenalan gitu. Soalnya kan kita semua sama-sama masih asing. Jadi biar lebih akrab ya, ayo ketemu dan kenalan. Aku agak lupa dulu ospek tuh diadain selama 3 atau 4 hari. Pokoknya antara segituan. Aku kan bukan tipikal orang yang gampang beradaptasi. Aku cenderung susah tidur atau nggak bisa tidur dengan nyenyak kalau di tempat yang baru, di tempat yang bukan rumah, bukan kamarku sendiri. Jadinya, pas awal-awal ngekos tuh aku selalu tidur larut malam dan bangun pagi-pagi biar nggak telat ke kampus. Jadinya selama ospek tuh aku kurang tidur, makanya ngerasa ngantuk mulu kalau di kampus. Fun fact, biar aku nggak ngantuk pas lagi di kampus, aku selalu mengharapkan kehadiran Komdis. Komdis itu komisi disiplin. Istilah gampangnya yang bagian marah-marah pas ospek. Nah, kan kalau ada Komdis tuh aku auto melek, auto nggak ngantuk lagi, auto fokus dengerin apa yang disampaikan. Singkat cerita, udah selesai ospek nih. Udah mulai masuk kuliah dan belajar di kelas. Dulu tuh aku ngerasa pas awal-awal kuliah, aku kayak sok gitu. Bawanya pengen nongkrong, ngecang, ngafe, nge-mall, jalan-jalan, muter-muter kota. Pokoknya kayak agak nggak enak kalau diem di kos mulu. Tapi sebisa mungkin aku berusaha ngontrol itu kok. Soalnya kan anak kos nggak tiap hari dapat uang saku, jadi ya nggak boleh boros-boros amat. Kalau ya Robun penasaran, dulu pas ngekos makanku gimana? Apakah masak atau beli sendiri? Jawabannya beli. Aku nggak bisa masak. Dan kayak tempat masak di kosku tuh kurang pas gitu buat dipakai masak. Palingan kalau masak ya cuma masak mie doang, simple. Terus ya Robun, pas di semester 1 tuh kita sebagai mahasiswa baru bisa ikut UKM, unit kegiatan mahasiswa atau bahasa simpelnya ekskul, atau enggak ikut organisasi. Nah, kalau dulu aku ikut UKM yang menurutku paling simpel, nggak ribet dan mudah. Terus aku juga ikut join di organisasi mahasiswa tingkat jurusan. Karena ikut UKM dan organisasi itu, jadinya dulu aku ikut semacam latihan kepemimpinan gitu. Yang UKM kalau nggak salah selama 2 atau 3 hari gitu di kampus, nggak nginep, berangkat pagi, pulang siang atau nggak sore. Terus kalau yang organisasi itu acaranya 3 hari 2 malam di luar kota, itu seru banget, menyenangkan, dan ada bagian menegangkannya juga. Kayak pas tiba-tiba menyuruh Komdis atau pas jurit malam. Selain kegiatan-kegiatan itu, salah satu hal yang paling aku ingat dari masa kuliah semester 1ku adalah rajin banget nonton pertandingan olahraga. Jadi di kampus tuh pernah ada pertandingan futsal, basket, dan lain-lain. Itu yang ngadain ada yang organisasi kemahasiswaan, tapi ada juga yang universitas. Seru banget eventnya itu. Aku rajin nonton, soalnya seru. Dan ada banyak jokan. Bercanda. Tapi beneran deh, aku pernah nonton pertandingan pas malam demi ngeliat seseorang main. Shh, jangan bilang-bilang ya, ini rahasia dan masa lalu juga. Selanjutnya semester kedua.
Kalau ingat semester 2 tuh rasanya apa ya? Kaget, terkejut, nggak nyangka. Wah, ada banyak hal baru yang terjadi. Kuliah dan kehidupan yang tadinya baik-baik aja, ikut kelas secara offline, tiba-tiba datang pandemi karena COVID-19 yang akhirnya bikin tatanan kehidupan berubah. Kuliah dialihin jadi online, gak boleh ke kampus, gak bisa stay terus di kos karena kuliah online. Akhirnya pulang dan lanjut ikut kelas online di rumah. Yang tadinya bebas kemana aja, tiba-tiba harus di rumah aja demi kebaikan bersama. Kita semua pasti pernah bingung gimana caranya survive di situasi pandemi waktu itu. Tapi, hey, lihat, finally kita bisa. Kita masih ada dan baik-baik aja. Jangan lupa bilang makasih ke diri sendiri ya, karena udah hebat bisa bertahan sejauh ini. Tetap semangat, di masa depan kelak akan ada lebih banyak kejutan yang tak terduga. Siap gak siap? Kita harus siap. Kita harus terus mengupayakan agar tetap ada. Gara-gara kuliah online, aku jadi berusaha nyari suatu kegiatan baru yang bisa bikin aku gak bosen kalau di rumah aja. Dan pilihanku jatuh ke berimajinasi dan merealisasikan imajinasi itu. Dua bentuk imajinasiku adalah berupa video yang aku upload di Instagram. Itu semacam aku bikin cerita terus kayak ala-ala series gitu yang berpart-part. Terus bentuk kedua adalah cerita di Wattpad, berawal dari gabut yang kemudian keterusan selama beberapa bulan setelahnya. Selain itu, di semester 2 ini aku menemukan mata kuliah favoritku. Ya Rubun tahu apa? Ya Rubun bisa nebak nggak? Aku kasih waktu buat mikir ya. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu habis. Jadi, mata kuliah favoritku adalah psikolog. For your information, salah satu profesi yang aku pengen adalah psikolog. Dan salah satu jurusan yang pengen banget aku ambil pas kuliah tuh psikolog. Tapi sayangnya, karena satu dan lain hal, aku akhirnya nggak jadi ambil psikolog. Pas kuliah semester 2 dan tahu ada matkul psikolog, aku langsung excited. Dan beruntungnya waktu itu aku dapat dosen muda yang baik dan orangnya tuh seru, asik gitu. Pernah kan dulu tuh ada tugas disuruh bikin contoh apa gitu, aku lupa materinya. Pokoknya disuruh bikin contoh dan contohnya tuh bukan contoh biasa yang cuma sekalimat 2 kalimat, tapi harus yang ada penjelasan situasi dan kondisi. Aku sempat pusing dan bingung banget waktu itu. Aku udah nyari referensi di Google tapi nggak nemu-nemu. Udah nanya ke temen juga tapi masih belum dapat pencerahan. Akhirnya aku makan mie instan dulu karena lapar. Aku makan mie pedas kesukaanku. Terus tiba-tiba aku dapat pencerahan. Aku tahu dan ngerasa bisa ngerjain tugasku itu dengan bantuan imajinasiku. Jadi waktu itu pas nyelesain tugas, aku sekalian bucin karena aku masukin seseorang ke contoh yang aku bikin. Sebenarnya aku sempat takut dosenku marah atau nganggap aku bercanda dengan ngasih contoh kayak gitu. Tapi untungnya nilai akhirku di KHS untuk mata kuliah psikolog tuh bagus. Alhamdulillah. Untuk semester 3, 4, dan 5 tuh masih sama ya, masih online. Jadinya aku ikut kelas dari rumah. Terus aktivitas di UKM maupun organisasi juga berubah jadi online. Kalau ada event kayak seminar, juga akhirnya jadi webinar. Nah, pas di semester 6 ini akhirnya ada perubahan. Walaupun awalnya aku kesel dan gak suka banget, tapi akhirnya aku bisa menerima dan mau menjalaninya. Jadi di semester 6 tuh ada KKN. Waktu itu gak ada KKN reguler yang cuma sebulan buat angkatanku. Adanya tuh KKN MBKM yang rentang waktunya 3 bulan stay di tempat KKN. Aku kebagian lokasi KKN yang jauh dari rumah, jauh juga dari kampus. Alhamdulillahnya, aku dapat teman sekelompok yang baik dan seru. Sekaligus dapat lingkungan KKN di mana para warganya tuh baik-baik dan welcome banget. Jadinya para warga cukup sering membantu kelompokku selama KKN di sana. Meskipun di awal kerasa berat banget, tapi akhirnya KKN bisa diselesaikan dengan baik dan meninggalkan kenangan yang susah buat dilupain. Sekarang aja nih, aku kangen banget sama teman-teman sekelompok. Kangen sama warga di sana, kangen suasana KKN-nya. Pengen deh suatu hari nanti bisa reunian full team di desa tempat KKN dulu. Oh iya ya Robun, pas semester 6, selain KKN, aku juga masih harus ikut kelas. Ada satu mata kuliah yang harus aku ikutin. Untungnya kelasnya tuh online. Terus juga nih, beruntung banget aku punya teman-teman sekelompok yang pengertian. Jadinya tiap kali ada aku yang lagi kelas atau teman lain yang kelas, itu tuh kita nggak bakal ganggu, nggak bakal ngasih tugas buat ngerjain ini itu atau kesana kesini. Jadi biar
tetap fokus sama kelasnya dulu. Pas semester 7, itu baru benar-benar keadaan balik ke semula. Kuliah udah offline. Nah, aku juga jadi harus balik ngekos lagi. Tapi sayangnya waktu itu aku cuma tinggal 2 kelas, 2 mata kuliah. Jadinya jarang ke kampus ataupun ke kos. Masih lebih banyak di rumah. Tapi gak apa-apa sih. Aku suka ada di rumah. Nah, ya Robun, pas semester 7 nih, aku ada magang alias PKL, praktek kerja lapangan selama 1 bulan. Habis itu bikin laporan, terus sidang deh. Di semester 7 ini juga aku udah bisa input KRS untuk skripsi dan milih dosen pembimbing. Sebenarnya kalau mau mulai ngajuin judul maupun nyusun skripsi di semester 7 ini juga udah boleh banget. Tapi sayangnya dulu aku gak ngelakuin itu. Aku masih terlalu bingung dan gak ngerti sama pikiranku juga mauku. Aku gak tahu mau neliti apa. Aku gak ngerti skripsi itu gimana dan isinya apa aja. Bener-bener clueless. Makanya dulu biar aku gak stres gara-gara mikirin skripsi yang masih 0%, aku milih buat melarikan diri ke maraton nonton video-video Run BTS. Run BTS berhasil bikin aku ketawa dan bahagia. Walaupun setelah aku pikir-pikir, harusnya aku ngabisin waktu buat baca jurnal atau skripsi biar punya pandangan nantinya mau gimana. Tapi aku malah milih buat nyari kebahagiaan. Ya gak salah sih, aku juga gak mau menyesali apa yang udah terjadi. Aku happy nonton Run BTS, aku happy ngeliat Bangtan happy, aku happy dengan nonton Run BTS, jadi lebih tahu dan kenal sama para member BTS. Tapi, buat Yorobun, alangkah lebih baik kalau masih clueless sama skripsi, itu coba baca-baca buku, jurnal, ataupun skripsi orang lain. Bisa juga nonton video atau tanya-nanya entah ke dosen atau teman yang sekiranya ngerti soal skripsi. Jadi, biar teman-teman bisa mulai lebih cepat buat nonton judul dan nyusun skripsinya. Karena kalau teman-teman lebih cepat mulai kan insya Allah lebih cepat juga selesainya. Oke? Pada dasarnya kuliah itu emang menyenangkan ya Robun. Apalagi nih kalau udah jadi mahasiswa akhir dan berhadapan dengan skripsi. Itu senang, seru, deg-degan, takut, sedih. Pokoknya segala macam jenis emosi positif dan negatif itu bisa kita rasain di saat yang bersamaan. Tapi sayangnya, di masa skripsi itu, bukti bahwa manusia come and go akan semakin terlihat nyata. Maksudnya gimana? Next time bakal aku jelasin ya. Insya Allah aku bakal bikin masa kuliahku part 2. Tungguin ya. Oh ya, di episode kali ini aku juga mau share good news ke Yorobun. Kemarin aku habis dapat info kalau katanya di akhir bulan ini bakal ada yudisium. So, besar kemungkinan aku bisa lulus di akhir bulan ini. Soalnya aku udah nyelesain sidang dan udah ngumpulin skripsi juga. Udah nyicil persyaratan buat yudisium juga. Semoga pas pendaftarannya buka, aku bisa langsung daftar ya. Jadi minggu depan aku bisa yudisium dan lulus. Minta tolong bantu doa ya Yorobun buat kelancaran yudisium Kuntar. Terima kasih. Ya Robun juga harus semangat ya, terutama buat kalian yang sekarang lagi skripsian. Semangat terus pokoknya, nggak boleh nyerah. Bismillah pasti bisa nyelesain skripsi dan secepatnya lulus. Semangat, oke? Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.